Saya sendiri bingung bagaimana mencari duit di era COVID-19 ini. Beserta kawan saya, Hasyim Abdullah, setahun ini saya dan dia bersama-sama mengembangkan layanan umroh dan haji, melayani para tamu Allah ke Tanah Suci. Tapi COVID-19 ini benar-benar ngefek ya. Sektor pariwisata terutama juga termasuk ini ya, perjalanan ke Tanah Suci mendapatkan pukulan telak. Ya wis tidak masalah, gimana lagi ya. Wong namanya juga krisis. Pedagang macam saya harus cari cara agar tetap survive. Terhitung Januari 2020, semua layanan bandara, umroh, dan haji mandek total. Untuk bertahan hidup, saya menerima orderan dari jasa menjadi sopir, menghantar tamu-tamu bandara Juanda ke kota-kota di Jawa Timur. Pada bulan Juni 2020, saya mulai aktif di media sosial. Di situ saya bertemu dengan hal-hal terkait dengan internet marketing. Postingan-postingan di media sosial ternyata menjadi media mainstream yang sekarang ini mengubah jalur atensi massa dari televisi ke internet. Disitulah kemudian saya mulai aktif memproduksi konten secara berkala. Saya upload ke media sosial. YouTube saya bikin, IG saya isi juga dengan video, Facebook juga saya isi dengan video. Saya ambil hal yang paling bisa saya kuasai, atau paling tidak saya merasa mampu lah di dalamnya ya. Video, audio, dan tulisan pendek saya rasa mudah untuk saya garap. Terkhusus desain grafis yang menjadi kelemahan saya, benar-benar saya hindari. Nah, dalam perjalanannya membuat konten memang membutuhkan dedikasi. Butuh utun kalau orang Jawa bilang. Memproduksi konten untuk meraih atensi massa memang menjadi hal yang diperebutkan oleh siapapun. Dan jujur saja, tidak semua orang mampu meraih atensi tersebut. Misalkan saya sendiri memproduksi konten gado-gado. Ada kalanya saya membuat vlog, lain waktu membuat motovlog. Di saat yang lain saya juga bikin video kompilasi. Dan seperti saat ini, saya bikin tulisan lalu saya bacakan untuk kemudian saya edit dalam sebuah video sederhana. Di tengah COVID-19 seperti ini, pekerjaan membuat konten bisa jadi bahan olok-olok. Tak terkecuali kalangan dekat, sempat saya dikatain pekerjaan halu. Apalagi kontennya gado-gado seperti yang saya bikin. Di tengah jalan, saya mulai mengklasifikasi jenis konten yang saya bikin. Nah, bagi saya konten gado-gado tidak masalah. Apalagi bagi Anda yang sedang merambah jenis konten apa yang cocok dengan diri Anda sendiri. Saya sendiri tidak membebani diri dengan harus membuat atau create konten. Saya lebih oke untuk mendokumentasikan saja kegiatan yang saya lakukan. Kalau saya sih, tantangannya ada di proses produksi. Kenapa? Karena saya mengerjakan ini sambil nyambi ngasuh anak. 2 anak alhamdulillah. Apalagi usianya baru 2 dan 3 tahun. Ributnya minta ampun. Dan masa-masa balita seperti itu adalah masa bermain. Saya sendiri kudu pinter-pinter memilih waktu yang tepat. Biasanya saya kerjakan jam 1 dini hari sampai subuh, saat dimana anak-anak sudah tidur. Tidak didukung oleh orang terdekat, disambi sama mengasuh anak, sama sekali bukan kendala. Saya nikmati betul perjalanan bikin sesuatu di media sosial seperti ini. Kuncinya ada pada mudah tidaknya jenis konten yang kita bikin. Saya pilih yang paling mudah bagi saya. Saya pilih audio, video, dan tulisan pendek. Di saat benar-benar tidak ada waktu karena terus-terusan diajak bermain sama anak, saya pilih dari ketiganya yang saya rasa paling mudah, yaitu jenis audio macam begini. Ya gitu aja ceritanya. Makasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Konklusinya kawan-kawan sekalian, dikenal atau tidaknya konten yang saya bikin saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu hanya mengejar kuantitas dan berusaha keras memberikan value pada konten yang saya terbitkan. Itu saja. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.